Dia ini aku kayak diperhatiin nih gitu. Care banget sih. Care banget sih gitu ya. Nah, pengennya di situ sih. Iya situ ya. Touch heart-nya Oh. Ilmu ini juga dimasukkan ke mindset mereka. Ini nggak cuma buat di sini. Ini berguna ketika kamu nanti untuk cari jodoh misalnya. Gitu ya. Iya. Serius? Serius. Are you kidding me? Oh. Bahana, bahas soal laundry aja. Podcast by peralatanlaundry.com. Halo Sobat Laundry, Bahana Bahas Laundry aja kali ini akan membahas seputar laundry yang lebih spesifik adalah seputar pelayanan laundry. Apa aja sih yang akan kita bahas? Seputar pelayanan laundry kita akan membahas tentang komplain konsumen, handle konsumen, dan juga kita akan mengetahui bagaimana sih cara treatment konsumen yang benar. Telah hadir bersama kita di sini ada Junot. Hai. Formal banget Yang udah sih setia kamu. dari tadi. Bakal membahas tentunya seputar dunia laundry, tapi sedikit nih tentang Junot. Dia adalah seorang yang sudah berkecimpung di dunia marketing selama 8 tahun ya. 8 tahun. Terus dia juga seorang entrepreneur. Dia seorang MC, penyiar. Terus juga banyak sih sebenarnya latar belakang dia. Kita langsung akan mengulik seperti apa sih kehidupan dia di laundry. Agak-agak nyambung ya sebenarnya ya. Coba deh, iya bener, serius ya, di marketing udah 8 tahun. 8 tahun. Assalamualaikum Mbak Aja. Waalaikumsalam. Ini Mbak ya? Saya panggil aja Ses ya. Tante? Boleh. Bener, 8 tahun di marketing. 8 tahun di marketing, benar. Berarti Kurang lebih ya? Kurang lebih 8 tahun di 8 marketing. Ini berarti berhubungan langsung sama konsumen kan? Betul. Terus ada penyiar juga. Dulu MC. pas waktu kuliah, MC kadang-kadang masih. Terus ujuk-ujuk sampai ke dunia laundry. Nah, itu gara-gara Pak Sony soalnya. Serem juga ya, agak melenceng gitu. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh juga ya dengan istilahnya itu audiens gitu kan, dengan orang-orang gitu kan. Sebenarnya lebih ke ini sih. Emang dari dulu tuh seneng sama awalnya dari sepatu. Pernah punya cuci sepatu tapi masih online gitu kan, cuma dari teman-teman dulu gitu kan. Tapi terus karena waktu juga, karena kerja di salah satu instansi juga, salah satu perbankan, akhirnya pengen punya outlet rencananya, kayak apa namanya? Boleh sebut merek nggak sih di sini? Boleh nggak? Ya nanti tinggal di sensor aja kali ya. Oke, siap. Oke, terus tapi aku mikir juga kan, kalau misal aku cuma bikin outlet buat cuci sepatu dan itu di kota yang kecil gitu kan, kebetulan tinggal di daerah Sukoharjo, desa lah ya, belum kayak Jogja, belum kayak mungkin kalau di sini Solo. Audiensnya gitu kan. masih Nah, dikit gitu marketnya ya, untuk marketnya cuci sepatu dikit mungkin ya. dikit. Nah, terus tahulah itu dari statusnya Mas Sony kan, Mas Sony Peralatan Laundry, kok dia punya konsep laundry yang kayak yang aku pengen gitu Lucu kan. gitu nggak sih? Lucunya enggak sih. Warnanya Eye catching. kece ya. Iya, tapi emang pengennya punya laundry yang kayak gitu dengan konsep-konsep yang one stop service gitu. Dan kebetulan yang di Sukoharjo tuh yang sehari jadi itu belum ada. Setauku belum ada waktu itu ya, di tahun 2000. Aku bikin laundry itu 2020. Pandemi ya? Pas pandemi, ya bener. Nah, ya udah, itu awalnya. Awalnya itu berarti dari tahun 2020 ini mau 2023 ya? 2023. Hampir ya sekitar 2 tahunan lah ya. Aku minum ya? Boleh. Sekitar 2 tahunan berkecimpung di dunia laundry. Betul. Ada nggak sih kan ada gap juga ya, agak jeglek juga gitu kan? Dari penyiar kok sampai laundry, sampai punya usaha laundry, berkecimpung di dunia laundry. Suka duka selama kamu jalanin bisnis laundry, ada nggak? Suka dukanya selama ini sebenarnya lebih banyak dibantu sama timnya Mas Sony sih. Oke. Sampai sekarang tuh masih kayak dibantu secara manajemennya, kemudian secara teknis dari laundry itu sendiri masih dibantu sama timnya Mas Sony. Cuman aku di situ ikut ke lebih ke pengelolaan untuk manajemen konsumennya gitu. Dan sekarang udah mulai masuk ke marketingnya gitu. Jadi kalau secara teknis mungkin Mas Sony lebih jago, berguru saya sama Mas Sony. Di situ aku cuma bantu untuk
ini masuk ke marketingnya dan juga untuk maintenance konsumennya. Kayak gitu sih, Mbak. Maintenance konsumen. Sebenarnya ini nggak banyak laundry yang menangan kayak gini juga ya. Kalau artinya ini ada apa ya istilahnya tuh kadang tuh nggak digagas gitu betul, kan? Betul. Nah, pengennya memang dari konsepnya Mas Sony yang udah Bilas Laundry yang udah hebat banget itu ya. Dari konsepnya dia mulai dari SOP-nya, mulai dari outlet itu buka, apa yang harus dilakukan sama karyawan-karyawan, itu udah detail banget, udah oke banget. Nah, di sini yang bikin beda lagi, yang pengen aku rubah dari mindset laundry yang kesannya kayak laundry rumahan, masih dijemur dan lain-lain, kaku gitu kan, yang cuma seadanya mau masukin laundry udah gitu aja. Nah, ini pengen aku bener-bener tata gitu, karena udah ada konsep yang bagus secara teknis dari Mas Sony. Aku pengen coba tata untuk pelayanan ke konsumennya gitu. Aku nggak mau pengen Bilas Laundry itu punya pelayanan yang sama juga sama yang lain. Karena kalau kita ngomongin bidang jasa, kayak salon, kemudian barbershop, terus pijat mungkin, perbankan, terus laundry salah satunya. Kalau kita ngomongin jasa, hampir semua laundry itu punya jasa yang sama gitu kan. Mungkin perbedaannya kalau di Bilas sehari jadi, cuman harga lebih tinggi daripada laundry yang rumahan 3 hari jadi kan, kayak gitu Mbak Ajeng. Nah, di sini kita ngasih lebih juga layanan ke customer dengan pelayanan kita. Bagaimana sih karyawan kita yang berada di depan itu bisa service customer dengan baik. Bagaimana membuat si customer yang datang ke laundry, ke Bilas Laundry itu nyaman di situ. Dia, ini aku kayak diperhatiin nih gitu. Care banget sih. Care banget sih gitu ya. Nah, pengennya di situ sih. Iya situ ya. Touch heart-nya. Apa sih? Pendekatan heart to heart. Nah, gitu ya. lebih kayak gitu. Tapi kan gini, nggak semua orang atau nggak semua konsumen itu kan bisa kita treat dengan hal yang sama kan? Betul. Kayak gitu. Ada nggak sih itu kayak apa karakter konsumen kayak gitu, pernah nemuin nggak? Nah, misalnya ada yang galak gitu. Nah, itu yang harus kadang gimana? Yang galak tapi biasa aja. Pasti kan ada kan? Ada macam-macam ya, apalagi namanya jasa. Ketika ada satu komplain dan setiap orang itu punya karakter yang beda-beda. Ada yang modelnya karakter misal baju putih kena warna gitu kan, kelunturan. Nah, ada yang ya udah diperbaikin aja, ada yang langsung ngomel-ngomel panjang, ada yang langsung share di sosmed mungkin kan, ada yang langsung ngomong. Nah, kan banyak banget kan. Nah, itu yang harus kita perhatiin sih sebenarnya. Kita harus bisa edukasi si karyawan kita itu bagaimana cara handling komplain yang benar. Sebenarnya kalau dikata saya paham benar dengan masalah karakter manusia sih enggak. Cuman sempet waktu itu di sekitar tahun 2017 itu dapat reward dari kantor, sempat berpendidikan di Bali gitu kan, dapat reward 1 minggu. Itu kita di training dari MNOS konsultan. Selama 7 hari itu kita cuma mempelajari karakter manusia. Sebenarnya di situ lebih ke marketing ya. Jadi bagaimana saya jualan yang lebih efisien. Aku bisa tahu karakter seseorang. Oh, cara dengan ketemu sama karakter ini aku harus jualan seperti ini. Kalau karakter seperti ini aku harus jualan seperti ini. Penawarannya seperti ini. Jadi itu aku combine ke laundry. Jadi kayak aku nyoba gitu. Aku nyoba ini aku dasarnya ini aku masukin ke teman-teman yang ada di front office-nya laundry, mungkin bisa sedikit membantu mereka ketika ada komplain. Pengetahuan baru buat staff juga gitu. Betul, kan? pengetahuan baru buat si staffnya itu gitu kan. Jadi aku coba mix di situ. Yang aku pelajari itu ada 4 ya. Mungkin nanti dari yang lihat podcast ini gitu kan, ada yang lebih paham, kalau ada yang salah gitu dimaafin karena saya bukan ahlinya gitu ya. Tapi sudah dipelajari sama Juno. Betul. Nah, ini cukup membantu. Jadi itu ada 4. Kita sebutnya DISC. DISC. Jadi ada dominan, influence, kemudian steadiness, sama compliance. Tapi ini karena kita itu orang lapangan, kita nggak belajar ke materi yang full gitu kan, kita digampanginnya pakai bahasa hewan.
gitu. Jadi kayak anak kecil aja biar kita ingetnya gampang. Kalau kita inget pakai bahasa Inggris, dominance, compliance, steadiness gitu kan kadang apa sih gitu kan. Nah, D ini dominance. Dominance tuh kita bahasanya gampangnya singa gitu. Singa itu orang-orang yang biasanya punya karakter kuat, dia emosionalnya tinggi, dia nggak mau basa-basi gitu kan. Lo maunya apa? Gue maunya ini, udah selesai. To the point. Iya, to the point. Mau nggak ya mau gitu kan. Nah itu salah satu singa. Biasanya emosional tinggi. Bagus dia buat leader kayak gitu. Dia bisa mutusin suatu masalah dengan cepat kayak gitu kan. Nah itu kita bahas singa gitu ya, itu dominance. Kemudian ada juga I itu tadi influence. Influence tuh kita bahasanya lumba-lumba. Jadi influence tuh mungkin kayak Mbak Ajeng kali ya. Aku ya. Yang lebih heboh gitu kan, seneng ketemu orang langsung heboh, dia pengen jadi pusat perhatian gitu kan. Kadang pakai baju itu atas kuning, celana hijau, ngalamin gitu gak? Iya dong. Iya kan? Iya, aku banget. Nah, orang-orang kayak gini tuh sebenarnya asik gitu. Sebenarnya asik, dia emosional bisa dikontrol, kita nggak perlu yang langsung effort kayak yang si singa tadi kan. Lebih ke kayak kita memuji gitu. Kayak, Mbak Ajeng cantik banget sih hari ini gitu. Ya. Seneng banget kan pasti kan. Tasnya mahal loh tasnya. Ya kan? Padahal nggak bawa tas gue. Handphonenya kan Nexian. Masih ada ya? Nggak tahu. Ya gitu. Biasanya itu lebih seneng gitu. Jadi ke customer tuh kayak ada kita bikin buat customer seneng tuh kita dari karakter-karakter itu. Nah, tadi lumba-lumba ya influence gitu. Terus satu lagi steadiness. Steadiness itu kita bilangnya sapi. Sapi itu dia orangnya biasanya sabar. Dia nggak gampang marah. Oh ya udah mas, nggak apa-apa jadi 3 hari. Oh nggak apa-apa mas, jadi setahun gitu. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Jadi nggak apa-apa. Ya terserah gitu. Itu orang-orang sapi gitu. Tapi sekalinya dia kecewa itu juga bahaya kalau kita salah treatmentnya. Gitu ya. Gitu. Satu lagi yang terakhir itu compliance. Compliance itu kita sebutnya kancil. Jadi compliance itu si kancil ini karakternya yang biasanya detail. Iya, dia kalau nanya harganya berapa gitu. Terus nanti dibersihin apanya aja, misal car seat gitu kan, baby car seat tuh kan. Nah itu ini yang bersihin apa aja. Nanti pakai sabunnya apa gitu kan. Aman nggak buat bayi? Diapain, bakal rusak nggak mas? Nah bakal rusak nggak? Nyucinya kayak gimana? Nah itu. Jadi, si detail, dia detail. Sebenarnya orang-orang yang kancil atau compliance itu cocok buat akuntan kayak gitu. Karena dia lebih teliti, detail gitu. Iya. Okay. Terus kayak dari karakternya itu cara mereka berjalan, cara mereka menatap, cara mereka salaman itu pasti kelihatan banget. Gitu ya. Kelihatan banget. Misal kalau si singa gitu ya biasanya salamannya gini. Dia kenceng gitu, tegas gitu ya, tegas kenceng gitu kan. Ya kalau si sapi sama si lumba-lumba ya biasa friendly gitu kan, bersahabat. Tapi kalau yang kancil tuh pernah nggak nemuin orang yang sama gini? Ada. Jadi cuma tempelin ujungnya. Entah jijik atau gimana ya? Kita nganggapnya jijik ya. Iya, tapi sebenarnya emang dia karakternya seperti itu. Emang kayak gitu. Terus biasanya kalau kancil tuh matanya sayu gitu, tatapannya sayu, orangnya santai gitu. Mungkinnya ngantuk. Tapi emang dia karakternya kayak gitu, nggak banyak ngomong kayak gitu kan. Ya kayak gitulah. Nah dari situ sebenarnya kalau aku ketika dapat ilmu itu 1 minggu itu ilmu yang paling bermanfaat sampai saat ini karena itu sangat efektif ketika mau jual apapun produknya gitu. Kalau kita ngomongin produk perbankan yang sekarang ini aku jalanin ya itu ngefek. Karena ketika aku ketemu sama customer aku tahu oh ini karakternya singa jadi aku nggak perlu banyak basa-basi. Ketika aku banyak basa-basi dia males, bosan. Iya males, lu maunya apa sih buruan gitu, aku ada kerjaan banyak gitu kan. Terus kayak bahasan pembicaraan itu juga ngefek juga di situ. Gitu. Dari singa itu karakter singa biasanya seneng yang bahasa politik, kemudian masalah bisnis. Berat-berat gitu lah. Terus kalau kita ngomongin tadi singa, lumba-lumba ya. Lumba-lumba ya tadi dia heboh, dia seneng dipuji, dinaik-naikin lah gitu kan. Tasnya bagus, mahal ini ya bu, belinya di mana kayak gitu. Dia seneng kayak gitu. Gombal. Kita harus gombal, emang harus gombal gitu. Terus kayak si sapi itu biasanya seneng sama obrolan-obrolan yang kekeluargaan.
anaknya berapa ibu gitu, kerjanya di mana, rumah di mana, sibuk nggak, yang family gitu. Ngobrol santai yang aja, akrab. Kan pernah kan si Sapi itu emang salah satu karakter yang paling enak diajak ngobrol. Kalau yang paling seru diajak ngobrol dan asik itu karakter yang lumba-lumba, yang paling seru. Nah satu lagi Kancil nggak banyak ngomong, intinya kalau Kancil itu kita harus tahu semua product knowledge apapun yang akan kita jual. Jadi kalau di laundry, product knowledge di laundry itu apa? Kalau di Bilas banyak banget ya, kayak stroller, kemudian helm, sepatu dari semua jenis gitu kan, bed cover, spray, baju Karpet, kiloan, terus gitu baju ya. satuan, jas, gaun. Nah itu kan punya harga sendiri-sendiri. Nah si apa namanya front office-nya itu, yang penerima itu dia harus paham. Jadi ketika dia, oh ini karakter singa, ya udah dia nggak perlu banyak basa-basi. Ada yang bisa dibantu pak? Oh ini dia pak, ini hari selesainya hari sini, bisa diambil nanti setelah kita hubungi misal seperti itu. Ya cukup seperti itu aja. Dia ketemu karakter lumba-lumba, ada sedikit basa-basi untuk muji aja gitu. Sedikit basa-basi aja muji, Mbak Ajeng dari mana sih? Gitu kan, tasnya bagus banget kucel ibu. banget, Kucel banget ya. Jangan kucel juga. Serem juga ya. Serem juga gitu. Soalnya kalau udah akrab mungkin bisa ya. Nah dari situ aku aplikasikan ke laundry gitu. Aku aplikasikan ke laundry dan itu cukup membantu. Cukup membantu untuk handling komplain terutama ya, terutama untuk maintenance konsumen, karena yang namanya jasa, rasa kecewa sama customer kecewa sama kita tuh banyak gitu kan. Tapi penting banget loh kalau masalah karakter ya dari DISC ini tadi. Kita kan apply ke staff nih. Tapi kan juga nggak semua staff tuh langsung nyerap gitu kan Jun. Nah, ini ada nggak sih kayak apa cara-cara kayak gitu kita ngasih tahu ke mereka supaya lebih gampang diserap, lah supaya mereka memang melakukan hal yang udah kita suggest ke mereka kayak gitu. Ya pada dasarnya yang penting kita edukasi dulu kan ke mereka, edukasi ke tim kita. Nah, yang saya suka dari Mas Sony juga, kita tuh diajarin tentang taat sama SOP. Jadi kita walaupun laundry yang biasanya cuma sekedar nyuci baju, nyuci ini, kering setrika selesai. Kalau Mas Sony udah detail semua tuh bagaimana cara mencuci, mengeringkan dengan benar, kemudian setrika dengan benar, dengan lipatan yang pas sesuai, kemudian presisi, terus packingan juga yang pas sesuai presisi. Semprotan gitu. Parfum kayak gimana? Parfum gitu seperti itu udah detail banget kan. Nah, senengnya di situ kita harus juga merubah mindsetnya si karyawan kita itu, lo tuh bukan cuma sekedar kerja di tempat laundry rumahan biasa yang cuma pakai baju biasa gitu kan, tapi di sini tuh teman-teman juga diajarin bagaimana kita melayani customer dengan baik. Nah ilmu ini juga dimasukkan ke mindset mereka, ini nggak cuma buat di sini, ini berguna ketika kamu nanti untuk cari jodoh misal. Gitu ya? Iya. Serius. Are you kidding? Oh. Jadi kok bisa sampai jodoh sih? Iya. Jadi kita tahu karakter kita seperti apa gitu. Oh, oke. Iya kan? Karena sama-sama manusia ya, sebenarnya treatment iya. semua manusia itu sama. Cuma kita harus mau tahu aja gitu ya. Agak nyeleweng dikit dari tadi, baik. yang masalah jodoh tadi lah misal. Jadi manusia tuh dari apa yang aku terima itu sebenarnya punya 2 karakter minimal. Sebenarnya 4 tadi ada setiap manusia. Misal kayak aku tuh karakternya sebenarnya ke steadiness atau ke sapi. Jadi aku lebih introvert. Iya. Jadi aku lebih pendiam gitu kan, pendiam terus gak mau ketemu sama banyak orang kayak gitu. Sebenarnya aku lebih karakter asliku itu. Cuman karena aku di radio, kemudian aku di komunitas musik, kemudian aku nge-MC, mau nggak mau itu jadi topengku jadi ke influence, ke lumba-lumba. Jadi ketika aku udah nge-MC ya bakal berubah, bukan sebagai Junot yang steadiness gitu. Nah tapi ada satu sifat ini yang nggak bakal bisa berubah. Sifat pertama ini nggak akan bisa berubah, tapi kalau sifat kedua, ketiga, keempat ini tergantung lingkungannya.
Kalau lingkungannya itu semua rata-rata lumba-lumba, ya kita bakal jadi heboh juga, ya nggak sih? Nggak mungkin kan kita lingkungan lumba-lumba, kita cuma diem aja gitu kan, nggak mungkin. Kalau kita lingkungannya orang-orang singa, ya kita bakal punya pikiran-pikiran yang positif juga. Kayak ketularan gitu ya sebenarnya, karena kebiasaan iya, kan? Kayak kita lihat mungkin ada beberapa orang yang kelihatan sombong gitu, ngerasa dia orang bisnis atau mungkin orang yang punya jabatan. Emang orang-orang yang punya pangkat itu emang harus merubah karakternya ke singa gitu. Karena dia Lebih ke wibawa. framingnya dia sendiri gitu Iya, kan, kayak labelnya dia sendiri. Iya, dia ngelabelin aku harus dihargain sama anak buah. Siap. Aku harus terlihat wibawa gitu kan. Nah, balik lagi. Kalau pengen aku pengen jodoh yang orangnya asik nih, ya udah cari aja yang lumba-lumba. Pengen cari jodoh yang sabar, ya udah cari aja sapi. Pengen cari jodoh yang pinter ngatur keuangan, cari aja yang kelinci. Pengen cari jodoh yang tegas, dia bisa memutuskan masalah dengan cepat, cari aja yang singa. Tapi ada risiko negatif positifnya kan. Ya, pastinya. tetap ada semuanya kan. Nah, terus balik lagi ke laundry tadi, kita ajarin ke operator kita ubah mindsetnya. Kamu di sini belajar. Saya sama Sony senangnya di situ. Kita saling sharing di sini, apapun kita belajar. Jadi ketika kamu nanti keluar dari sini atau punya pekerjaan lebih baik, setidaknya ada ilmu yang dibawa dari sini. Nah, kita kenalin aja sedikit tentang karakter itu, kemudian kita ajarin juga mereka untuk kayak sebenarnya basicnya itu adalah cara berkomunikasi. Nah, itu tuh penting banget. Penting banget itu. Sebenarnya kalau cuma karakter-karakter tadi hanya sekedar materi, yang teori. Iya. Karena orang yang datang itu kita nggak tahu sifat aslinya itu apa sebenarnya. Karena kalau siang Mbak, siang kita nggak bisa dong. Sepermukaan itu langsung menilai orang kan. Nah, yang pasti itu mereka harus ramah dulu, pakai dengan smiling voice gitu kan, yang dia pakai senyum ngomongnya, nadanya pakai naik turun, nah bisa dibantu ibu. Nah, gitu juga ya. Iya, nggak sampai itu juga kan gitu. Karena ada juga tapi pelayanan banyak kan lihat gitu kan laundry. Iya. Diem ada orang datang diem aja. Mbak mau laundry? Ya bu, ditaruh situ aja. 5 kilo jadinya 3 hari. Udah selesai. Aduh, sebel banget gak sih kayak gitu? Males kan? Mau karakter apa aja kan? Iya. Sebel banget loh lihat kayak gitu. Sebenarnya harus diperbaiki pertama kali sebenarnya di situ. Kalau tadi yang di ISC itu cuma sekedar pengetahuan buat mereka aja. Iya. Lebih pentingnya ke komunikasi. Sebenarnya dari semua apapun itu di bidang jasa, pembuka awal itu bukan di produknya kalau menurutku. Oke. Di komunikasi awal. Produknya udah bagus, ya kan? Orang datang, customer baru, dijudesin sama karyawan. Duh, KZL banget gak sih? Iya, sebagus apapun produknya, layanannya, kalau karyawan kita komunikasi awalnya itu udah jelek, ya udah. Ada nemuin karyawan kayak gitu? Ada. Di tempat kamu? Ada. Serius? Iya. Lalu? Ya udah kita edukasi, kita ajarin, kita treatment. Jadi dari komunikasi itu sendiri udah kita nentuin gitu. Si customer ini bakal stay jadi customer setia kita apa enggak dari mulai awal buka pintu, selamat siang ibu, nah, sama selamat siang bu, mau laundry apa? Ih serem. Ada kan? Ada karena ada kayak gitu. Menurut dia ngomongnya biasa. Iya. Nggak marah sebenarnya. Nggak marah. Nggak capek juga. Iya, nggak judes juga, emang pembawaannya kayak gitu. Tapi kita harus bisa training ke karyawan kita untuk operator kita. Customer masuk itu harus diomongin baik-baik. Jadi ada pelayanan yang baik, cara ngomong yang baik, itu paling penting. Menurut aku paling penting. Iya benar-benar, karena semua itu berawal dari komunikasi ya. Sebenarnya kalau komunikasi kan nggak melulu verbal. Betul. Bener kan, non verbal. Misalkan kayak gini, aku udah bosen banget tuh kayak gini. Tuh udah dibilangin, udah aman nih kayak gitu. Ya kan. Terus misalkan komunikasi verbal juga yang biasa terjadi adalah misalkan apa ya, kayak ini deh sebenarnya tuh kadang nggak disengaja. Misalkan kita taruh keranjang baju atau keranjang cucian konsumen lah. Si staff taruh ke keranjang timbangan. Kadang nggak sengaja, mungkin jatuh atau gimana, tapi terlihatnya terus brek kayak gitu, dikiranya marah. Itu betul. salah satu komunikasi non verbal kan. Betul. Aku tambahin lagi jadi inget gitu. Jadi yang penting dalam tadi aku bilang di ISC itu cuma bagian dari materi, tapi yang paling penting komunikasi kan. Komunikasi itu yang pertama ada pemilihan kata. Pemilihan kata harus tepat. Jadi kita ajarin juga untuk
operator kita itu punya pilihan-pilihan kata yang baik gitu. Kayak ada yang bisa dibantu Bu, terima kasih, mohon maaf. Karena kalau nggak kita ajarin juga, kadang mereka cuma kami bantu Bu, maaf ya Bu, kayak gitu. Ya, maaf ya Bu, kayak konyol banget gitu Ya sih. kayak cuma sekedar minta maaf tapi nggak ada ketulusan di situ. Pemilihan kata itu penting. Kemudian yang kedua, cara bicara. Ya kan, cara bicara itu yang tadi ya aku bilang smiling voice, yang kita harus kayak ada senyumnya dikit, intonasinya kayak gitu. Perkara muka kamu biasa-biasa aja, tapi paling nggak suara kamu bisa mewakili si konsumen ini seneng gitu kan. Walaupun wajahnya itu biasa, tapi ketika ngomongnya pakai smiling voice, dia wajahnya jadi nggak biasa. Selamat sini Bu, ada yang bisa dibantu. Nggak gitu juga, gitu Bu. juga ya. Ya Susah, kalau kita kan? ngomong kayak gini kan nggak ada smiling voice ya. Iya benar. Tapi sama aja, kok jadi gimana gitu. Kok jadi ya? lebih imut sih? Ya gitu kan. Dan Iya. yang terakhir tadi body language. Body language. Body language-nya itu harus disesuaikan. Jadi tatapan mata, kemudian tangan kita yang ngomong, body kita yang ngomong, itu harus diperhatikan. Jadi selain pemilihan kata yang tepat, kita juga punya cara ngomong yang tepat, dan yang pasti juga body language-nya yang pas. Gestur yang Itu basicnya di situ dulu sih sebenarnya. basic banget sebenarnya ya, tapi kadang kita nggak sadarin, dan sebagai owner juga beberapa juga menerapkan seperti itu. Benar. Tapi padahal harus benar-benar diperhatikan. Yes. Gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan sih staff di tempat Junot nurut semua ya. Terus mungkin satu lagi ya Apa terkait itu? handling Komplainnya. komplain. Jadi kalau di pengalamanku selama di marketing, kalau ada customer yang marah-marah karena suatu hal, yang pasti yang pertama harus dilakukan itu satu, dengerin dulu. Oke. Orang mau marah kayak apa, kalau kita mau counter, kita mau serang, nggak bisa. Tetap kalah juga di mau kitanya ya. iya, kita mah jadinya nanti debat jelek. Jadi orang yang mau orang marah itu dengerin aja gitu. Walaupun kita bener mungkin ya, kita bener gitu. Tapi dengerin aja. Contohnya kita bener apa? Kita sudah memberitahukan pakaian yang putih tolong diberitahukan ke kita biar dia bisa gitu. Sebenarnya kita udah kasih tahu itu gitu kan. Tapi mungkin si ibu juga lupa, customer kita lupa, jadinya akhirnya kelunturan tadi terus marah-marah gitu. Walaupun kita yang udah bener juga secara SOP kita udah ngasih tahu di depan. Tapi yang paling penting ketika ada customer marah-marah, apapun itu karakternya, itu yang paling penting yang satu, dengerin dulu. Dia mau marahnya kayak apa, dengerin aja, dengerin terus. Mau sejam dia mau marah-marah, dengerin aja. Udah selesai, dia capek, Sabar-sabarin. ya kasih empati. Kita ngebayangin, kita ajarin ke operator kita, coba bayangin kamu itu di posisinya si ibu gitu. Kamu jangan memikirkan diri kamu yang udah bener, aku udah sesuai SOP Pak, gini. Enggak, jangan kayak gitu. Setelah kita dengerin omelannya si customer, kita kasih empati, kita jadi si ibu gitu, si customer yang Gimana merasa sih dirugikan. perasaannya? Seumpama itu baju mahal yang kita beli dengan cara kita nabung udah lama kok sampai di laundry ini jadi kelunturan dan lain, kan kita juga kesel juga kan. Kesel. Kasih empati, ya Bu, mohon maaf. Saya tahu Ibu pasti juga pasti kecewa dengan pelayanan kita. Nah kayak gitu. Iya, Jadi iya. kita kayak ngerasain apa yang dirasain si ibu. Nah setelah kita kasih empati, kita minta maaf dan lain-lain, nah kita kasih solusi. Ibu mohon maaf, udah kita kasih empati tadi kan, mohon maaf, kemudian Ibu ini solusinya seperti ini ya Bu ya, ini coba kita pakai bersihkan dulu, kita bawa dulu, kita maksimalkan untuk kita bersihkan. Misal nanti belum bisa bersih, kita akan sampaikan ke owner untuk bisa dilakukan penggantian. Nah nanti kan di situ udah ada SOP lagi kan, untuk penyelesaian masalah baju kayak hilang, kemudian kelunturan, apa yang ganti berapa persen, nah kayak gitu kan pasti ada SOP lagi, nah kayak gitu. Jadi handling komplain yang pertama dengerin dulu orang yang marah-marah itu, yang kedua kita berempati sama minta maaf, yang ketiga kita harus kasih solusi. Jangan sampai si orang yang marah-marah itu habis marah-marah nggak dapat solusi gitu, jangan sampai itu. Dia keluar, juga, iya, gitu. dia keluar dari outlet kita harus udah ada solusi. Itu Udah yang paling plong. penting. Udah plong. Itu yang paling penting di situ. Penting. Jadi dari komunikasi terus juga handle komplain kayak gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih kayak ilmu lainnya gitu selain kita ada DISC terus komunikasi, gestur dan sebagainya. Ada nggak sih ilmu yang sebaiknya tuh diterapkan sama karyawan, dikasih tahu lah ke karyawannya? Ada nggak? Kalau aku lebih menerapkannya ke mereka adalah bekerja dengan hati, udah itu aja. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita mengerjakannya tulus dari hati,
insya Allah itu outputnya juga akan dari hati juga. Sampainya ke hati. Sampainya ke hati juga. Jadi inget Glenn loh. Apa yang dibuat dari hati sampainya pasti ke hati. Emang kamu kayak gitu nih? Iya. Aku ada titisan dari Glenn? Enggak. Serem juga ada reinkarnasi ya. Siapa tahu aku jadi punya suara kayak Glenn kan nggak ada yang salah juga ya, gitu kan? Udah semua kamu embat semua ya, udah MC malah jadi penyanyi lagi nih, entrepreneur lah, apalah marketing dan sebagainya. Okay. Nah kayak gitu Sobat Laundry. Jadi memang tentang pelayanan ini sebenarnya banyak banget yang mesti kita pelajari gitu, dari mulai mengetahui karakter konsumen, handling komplain, lalu juga cara berkomunikasi, dan masih banyak lagi sebenarnya kayak tadi bekerja dengan hati yang bakal sampai ke hati kayak Betul. gitu. Ini yang sebenarnya nggak kita sadari gitu ya. Sadari. Nah, sadar nggak? Ayo buat owner laundry yang udah jalan outletnya, kira-kira sudah sampai di titik ini belum nih tentang mengetahui karakter konsumen atau mungkin lagi menggarap. Nah, buat calon pengusaha laundry, ini mesti diulik banget ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita udah berbicara masalah teknis, masalah apa istilahnya tuh gimana sih start atau cara mengawali usaha laundry. Nah ini juga perlu diperhatikan. Lebih baik lagi pakai SOP ya. Betul. Semua di SOP dari mulai teknis, terus juga cara pelayanan, handling komplain dan cara komunikasi. Cara komunikasi penting banget. Jadi kayak gitu. Sesi kali ini asik banget kan. Kita ketemu sama Junot yang dia adalah juga marketing, istilahnya bergerak di dunia entertain juga sampai akhirnya terjun ke dunia laundry. Ya bagaimanapun semua akan laundry pada waktunya, betul. Kayaknya laundry lama-lama makin males ya, apalagi generasi sekarang gitu kan, nyuci males banget ya. Iya, tapi semua akan laundry pada waktunya. Betul. Serius. Buat kamu yang belum jadi owner laundry, segeralah buka dan sadarkan diri kamu bahwa laundry itu bukan sekedar laundry aja. Saya Winnie Ajeng dan terima kasih Bang Junot udah nemenin kita. Thank you, sama-sama. Lain kali kita akan undang lagi ya, kita akan ngulik lagi seseru apa sih. Kita akan ngulik dari istilahnya pengusaha muda juga ya kamu ya. Enggak juga. Udah muda. Udah tua saya. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Kak.